Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa lampu depan pakai pondok lampu bebekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa'alim poro hadirin bapak-bapak, ibu rahmatullah, poro ahli dimanapun berada, para pendengar rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diterima oleh Allah sebagai amalan maqbul. Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para penerus perjuangannya dan umatnya hatta yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, keterangan minggu yang lalu Syekh Abdul As-Sakandari mengatakan mas tudi'a fi ghaibi saratil dhahara fi syahadatit tawahir. Perkara yang disembunyikan di dalam hati, perkara yang disembunyikan di dalam samarnya rahasia hati akan nampak di dalam persaksian dohir, akan nampak saya ulangi. Yang bisa bergerak.
yang bisa bergerak, gerak aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang disembunyikan di dalam rahasia hati itu akan nampak di dalam pandangan dohir, dohrafi syahadatik dawahir. Jadi perkara yang disembunyikan dalam hati itu akan nampak dalam permukaan, dohir. Keluar, seperti kita tahu apa itu isi kendi, jernih, keruh, apa isinya itu ketika sudah keluar kendi itu dituangkan. Begitu dituangkan nampak, oh ternyata api isinya hening. Dalam permukaan kita pun isi hati nampak, bisa dilihat dari wajah, bisa dilihat dari perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa lain, di dalam Al-Quran mengatakan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda mereka, orang yang bersama Nabi Muhammad, nampak di wajah mereka bekas-bekas sujud. Ini harus artinya dalam sekali. Di wajah mereka nampak bekas-bekas sujud. Nampak di wajah, nampak dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya mohon maaf, saya terangkan dulu, wajah itu bukan ini, ngapunten. Ini saya wajah. Ini bahasa Arabnya jabah, batu. Wajah itu ini, wajah itu ini, wajah rai. Dan ini jabah. Sementara yang ditampakkan orang-orang kan bukan di wajah, tapi di kening, di batu. Ini yang keliru. Mereka memahami wajah itu batu. Bahasa Arab di kamus beda. Kalau wajah itu rai ini muka. Tapi kalau ini bukan wajah tapi jabah. Bahasa Indonesia kening atau batu. Salah. Orang-orang yang alusun nampak di wajahnya kejarian, ya kelihatan senang melihat siapapun, tidak mengumbar rasa kebencian, di mulutnya tidak keluar kata-kata kotor, menghina dan lain sebagainya. Itu di wajah itu ini menyangkut semua yang ada di wajah. Kalau di situ batuk, keliru ya, bahasa Arab itu bukan wajah, apa jabhatun batuk. Nah, ini keliru. Jadi kalau panjenengan nanti di sini kan terusannya ketika akan menjadi teman, lihat apa yang nampak di wajah mereka, apa yang nampak di dalam perilaku kehidupan mereka dalam sehari-hari, itu isi hati mereka. Nah, keterangan kemarin diterangkan, bertemanlah dengan orang yang ucapannya mengingatkan kamu kepada Allah dan tingkah lakunya membuat kamu ingat kepada Allah. Bikin konjuan dengan orang yang seperti itu. Nah, untuk mengetahui isi hati mereka, cukup hanya melihat wajah dan perilaku mereka sehari-hari. Diterangkan kemarin di an-nadhahir mir'atul batin.
Anggota zahir itu cermin daripada anggota batin, anggota hati, cermin daripada hati. Ya opo ini, ya opo perilaku sehari-hari ini, ya opo pergaulan ini, ya opo dengan keluarga. Itu kan yang diselobos. Karena bisa dilihat zahirnya, fayastadillu man arada subhatahu wa intima bihi. Kemudian dia menggunakan dalil itu, bukti itu untuk mencari orang yang mau dibuat teman, mencari orang yang mau bisa dikumpuli supaya ada manfaat. Nah, sekarang syaitan ya, iku ono macam luru. Orang itu ada dua, yang akan kita teman itu ada dua. Ai ba'dama bayyana, tegese ilmu sakwise yen to mertelak no sapa se asakan apa illa asakan dari mertelak no man ing wong yastadillu kang ngalap dalil ngalap pituduh sapa murid bi kelawan man al asyai ing atase piro-piro suwiji-wiji wa hum utawi man iku al muraduna kang dikarepake kabeh al majdubuna kang ditarik kabeh atine ilahi maring Allah. Di orang itu macam dua. Setelah Syekh Athaillah menerangkan ada orang yang bisa mencari dalil dengan Allah terhadap adanya sesuatu. Diingat Allah dulu, tahu Allah dulu, hatinya ditarik oleh Allah dulu, baru tahu kepada alam. Bukan tahu alam dulu baru ingat Allah. Dan ini yang bersatu, yang terkenal dengan istilah majdu. Orang yang hatinya ditarik oleh Allah ini tanpa ada usaha, tanpa ada wiritan, tanpa ada amalan, memang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ditarik. Contohnya di Indonesia yang terkenal Syekh Habib Abu Bakar, ada juga Gus Ud dulu ya, Gus Umi Tohari, putra dia Zuli Usman Ploso. Itu macam itu orang-orang yang hatinya ditarik oleh Allah. Jadi tahu Allah dulu baru ingat alam. Yastadillu bil asya, menggunakan Allah untuk mengetahui sesuatu. Jadi orang-orang ku Allah, alam ini tidak ono is. Boten wonten alam, hanya Allah. Allah pikirnya kepada Allah. Allah baru sadar ciptaannya banyak. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bintang, ada kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu kepada kita. Sehingga dikatakan dalam keterangan lain, man arafa nafsa arafa rabbah. Barang siapa tahu tentang dirinya, dia akan tahu siapa Tuhannya. Nah, tapi ada orang yang tahu Allah dulu baru sadar awak ono. Ngapunten ono wong suwe mutu-mutu. Itu kan tidak sadar. Buatan sadar tentang awake, sadari namun tentang Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya Allah. Seperti pulau dulu menerangkan dengan ada orang patah hati, orang yang dicintai meninggal. Di saat-saat dia akan meninggal, hanya dia gila, sandal dipegang, tidak sadar ini sandal. Tetap dikatakan Maryam, kau tinggalkan aku Maryam, padahal sandal senjata, tak ketok sandal. Itu ada orang yang seperti itu, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala, buatan ketok alam. Jadi tidak ngefek, di lem uang tidak ngefek, di elok uang tidak ngefek, di keopo ketok dunia akhir duit, buatan ngefek belas. Karena si mana di pikirannya memang Allah.
Anapun sing wingi sing diterangno man bada bidayatu man asrafat bidayatu asrafat nihayatu, keterangan kemarin. Barang siapa awalnya sudah cemerlang, maka akan berakhir dengan cemerlang. Di keterangan ini awalnya sudah menyandarkan diri kepada Allah. Dengan berjuang katakan, aku berjuang karena Allah, akan sukses, akan tercapai sampai pada puncak. Karena awalnya sudah kepada Allah, nah, akan hasil sampai ke puncak dengan cemerlang. Tapi lek kawitane sampun buram, tidak karena Allah, karena aku, tujuannya ada kepentingan dunia, sampai akhir tidak akan mudah berhasil. Sampai akhir tidak mudah berhasil. Kemarin apa ini boleh. Anak ini. Itu min alamatin najah bin nihayah arruju ila Allah fil bidayah. Tanda orang itu akan sukses pada puncaknya ketika awalnya kembali kepada Allah. Awalnya meniatikan Allah, sampai saya menerangkan kemarin tentang dunia. Kerjalah yang baik, tapi jangan mengandalkan pekerjaan, tapi andalkan Allah. Takunu min awsa'in nasi mala, maka kamu akan menjadi orang kaya di dunia. Andalkan Allah. Kerja senapi, tapi betul ngandalkan kerjaan, tapi ngandalkan Allah Ta'ala, maka orang ini akan jadi orang kaya, karena Allah yang dilibatkan. Tapi barang siapa mengandalkan dirinya, akan sulit untuk tercapai. Bahasa Arabnya kemarin, wala ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, tidak akan berhenti, tidak akan sulit mencapai dunia dan akhirat bila engkau mencarinya bersama Tuhan. Noto hati ini. Saya ulangi, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, tidak akan berhenti, tidak akan kesulitan apa yang dicita-citakan, baik itu dunia maupun akhirat, bila engkau mencarinya dengan Tuhan. Engkau mulai awal pun, ya Allah, kula badi berjuang ya Allah, banyak bantu ya Allah, kula badi nikah ya Allah, kula boten nopo-nopo ya Allah, banyak mudahkan usaha kami. Mulai awal pun Allah, tidak akan sulit mencapai apa yang diinginkan. Tapi sebaliknya, wala tayassaru kemarin, matlabun anta talibu binafsi, dan tidak akan mudah apa yang dicari, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan bila kamu mencarinya dengan diri kamu sendiri. Lek golek ini sing diandel awak dak akal, tapi lek sing diandel Allah cepat. Jadi ketika ada pada ngefek pun, karena kami yakin aku dibarengi Allah. Lah matur ngeten iki butuh ngaos bareng. Butuh ngaos. Jadi wong sing ndeleh no hajate ke Allah, kembali pulang pasrah kepada Allah, dalam bahasa Al-Qur'an bahwa hasbuh, dicukupi aku. Niku boten sekedar lesan nih, niku urusan hati. Min alamatin najah, kembali saya ulangi supaya ingat hati kita nyambung. Tanda orang itu akan berhasil pada puncaknya, arruju ila Allah fil bidayah, bila awalnya sudah kembalinya kepada Allah. Nopo mawon bangun bangunan ilim ya bukti uja khalik, ya bukti uja khalik, panjenengan ya Allah ingkang mulai, panjenengan ingkang damel ya Allah, kula namung ingkang usaha panjenengan sing damel. Sukses temenan. Panjenengan nopo rapi
krono sugiye dak bakal ditulung oleh Allah Taala di tengah hadis ini. Tapi lek krono api, krono wong api saleh salihah, kemudian kembali kepada Allah, asyarakat nilai itu akan akan cemerlang pada puncaknya. Sanki tadi kemarin diterangkan apa yang disembunyikan dalam hati akan nampak pada wajah dan perilaku dohir nampak. Gunane nerangno niki panjen saged milih-milih sapa sing tak gawe kanca. Fayastadil man arada suhbatahu wal ijtima' alaihi wal ijtima' bihi. Kemudian petunjuk ya kata kanca. Kita harapkan itu. Jadi yang ingkang perilaku ngiling tentang Allah, ucapan ngajak tentang Allah, konjono iku mangkat. Digampangi kula baleni syatani iku macam luru. Ai ba'dama bayyana ilmu sakwise yen to mertela no sapa se atau ilah. Man ing wong yastatilu kang nggawe petunjuk atau nggawe dalil sapa man bihi kelawan Allah, nggawe dalil al asya'i ing atase anane piro-piro suwiji-wiji. Ada dua macam. Ada orang yang bisa membuat petunjuk dengan menggunakan Allah terhadap adanya sesuatu itu tingkat tinggi, dhuwur niki. Dan Allah sing nuduhno lek alam niki ono. Pikirannya Allah tak sadar wonten ing bumi, boten sadar wonten langit, boten sadar wonten ing wong, baru sadar kemudian. Allah dulu yang ada di hatinya. Tingkat tinggi jenenge majetu. Wong iki ana wong sing kaya ngono iku masih tuh. Hatinya tertarik kepada Allah. Majetu jadabaniku maknanya narik. Lek majetu orang yang ditarik. Dalam bahasa lain disebut jadab. Itu edan. Lek cara Madura kan aduh helak mereka dia. Punya helak gila ya. Wong gak sembayang kok elak nggih. Ono lek niki boten panci krana atine nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Majedu. Wa hum utawi man yastadillu bihi, orang yang Allah dibuat petunjuknya iku al-muraduna wong kang dikarepake kabeh. Al-majiduna kang ditarik kabeh ilahi maring Allah. Niki kelompok orang yang dikehendaki dan ditarik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mikir dunia kok, ngeten-ngeten iki la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Mbu bensin munggah sampai 70.000 udah susah. Sing penting iso tuku. Ngono ae. Lek ora jenenge lak bingung aduh yo kok are ibadah. Lah wong ngeten ndak mikir niku wis umur kabeh. Kok Nabi Yusuf dihukum boten susah, apa susah. Wong aku di jero penjara pangeranku pancet Allah. Dicoba ya Allah, diindindi ya Allah. Odo dipanjenengan duwi bapak, bapaknya bisa teko sewaktu-waktu dimanapun berada. Sampai datang ke Suruhan, bapaknya bisa datang setiap hari. Pindah ke Malang, bapak bisa datang setiap hari. Lalu kok susah? Wong kabeh indiyo pangerane podo. Dan ini tidak kena dikawin-kawin. Keyakinan, kemantapan hati. Memang mantap, dah susah belas. Sehingga disebut wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ndak duwe rasa wedi, ya ndak duwe rasa susah. Lha susah. Wong pangeran podo. Terus kalau istilah mau bensin ndak bunda. Lah kalau jenengan mau ndak susah bisa dipotong. Iki biasa solar 5.000 1 sekat. Berarti 100.000 merongkul liter ya. Saiki munda susah. Komendan duit pangeran. Jadi ana wong yang Allah dibuat dalil, Allah dibuat petunjuk tentang adanya alam semesta. Jadi lebih dulu dia ditarik oleh Allah sebelum menyadari adanya alam, baru sadar oh kawinane Allah,
kawinane Allah sing nomor loro mungkin. Siapa mereka? Alladzina ya wong akeh kang utawi alladzina iku min ahli syuhud saking golongane wong kang nyakseni Allah. Ini kelompok orang yang menyaksikan kebesaran Allah. Letak pun banyak nih wong dan ini. Imma ibtidaan ono kalane ing dalam kawitane mulai awal sampun ditarik oleh Allah. Imma ibtidaan ada kalanya dalam permulaan sampun nopo nyakseni kebesaran Allah. Dek nyedek teng Allah krana pun tertarik atine ditarik. Wa imma ba'da suluk lan ono kalane ilmu sakwise ngelakoni tarekat. Wonten kala sampun ngelakoni hatinya jaga menjadi ditarik oleh Allah. Ya Hamid itu ceritanya mulai lari dijak haji kalian Siddiq Jember Muhammad Siddiq ada Muhammad ada Ahmad Muhammad iki abai ya Ahmad Siddiq putrane nah ya Hamid cucunya dijak kalian Siddiq Jember haji ke Mekah searek kalau tidak salah masih umur 7 tahun ternyata tentang Mekah mereka sing dipapak bisik terus Mbak Siddiq kalian yang Kanjeng Nabi Muhammad justru Kiai Hamid saat kering mapak Kiai Muhammad Siddiq mulai arek pun macam itu sampun ditarik hatinya oleh Allah. Ya sing kepapas antos boten sadar teng awake mutu ono habib wonten Gresik sing saniki wonten datuk kelamben kang putih-putih buat di Jumawa dasar ucap-ucap malah coba jangan wong jadab ya sih ojo njaluk dungo nang wong jadab kuwatir lesan iki muni saenake wong gak sadar ana kalane nyakseni Allah hidup kawitan mulai awal pun yang ada di hatinya hanya Allah. Ngapunten gak awak salat udah nyambung belas jawab kalah nggih. Gak nyambung hati gak nyambung. Telon Sayyidina Ali. Bagaimana Sayyidina Ali ketika betisnya kena tumbak? Kata beliau jangan dijabut sekarang. Tunggu aku sholat. Ketika Sayyidina Ali sholat tidak bergerak sedikit pun. Karena Sayyidina Ali tidak ingat tentang tumbak itu yang diingat di hatinya hanya ada Allah. Allah. Yang diingat hanya ada. Itu Sayyidina Ali. Itu dibulu jenengan. Allah Akbar itu ngiling fokus makhluk ya. Ono nyamuk ya kroso. Itu tumbak itu. Ibu ndase nyamuk kroso kabeh. Ono cecek, ono curu lewat ketok curu. Waktu lewat kaget. Lewat tidak ada kaget belas, tak gumunan, tak kagetan, tak ngefek kabeh itu biasa-biasa. Wa imam ba'da suluk lan ono kalane yang sakwise ngelakoni tarekat. Suluk itu ngambah menempuh perjalanan menuju Allah. Lek kalau bahasakan sing lebih gampang, ilmu sakwise ngelakoni tarekat. Siapa mereka? Wa hum utawi ba'das wa hum utawi ahlus syuhud iku al-arifuna biru-biru wong kang kenal maring Allah wong kang ma'rifah wong kang kenal maring Allah. Fa innahu maqsadun ahlus syuhud wong kenal wong putih majidubur iku Allah ahlus syuhud. Fa innahu maqsadun atau al-arifun kena al-arifun arif asli. Iku la yasyaduna orang yang seni sapa al-arifun orang yang seni ghairu maulahum imliyani pangerane al-arifun. Boten yang seni selain Allah. Di alam semesta ini hanya Allah. Tidak ada yang lain. Yang ada hanya Allah. Niku perasaan.
Jadi boten nyambung gampang kula wau dak ngefek bukan elok nopo apa ketok duwe akeh boten ngefek. Boten ngefek jelas. Le awak kan sik nomor ngefek. Gila duwe sudah bingung itu lek iki. Ya Allah. Iki boten nyakseni fa innahum mufna'arifun iku la yusyaduna orang yang sene su'arifun wa yara maulahum ing saliyane pangerane al-arifun tidak menyaksikan selain Tuhannya sing ketok teng budi ketok Allah dak ketok teng alam pun makane kusumi pernah ditanya bagaimana dengan Gus datang ke tempat-tempat diskotik di situ banyak perempuan-perempuan nakal aku dak ketok kusumi dak ketok terus pikiran itu yang ngombe ngono-ngono maka jadi tiru-tiru tak menjadi gila ya tidak nyambung wa yastadilluna lan ngalap pituduh sapa al-arifun bi kelawan maulahum ala asya ing atase piro-piro swiji-wiji malah Allah yang dibuat petunjuk terhadap adanya sesuatu dak diwalik bukan adanya sesuatu dibuat petunjuk tentang adanya Allah ketok langit, ketok singgawi, ketok bulan, ketok niku tingkatan kedua. Sing pertama justru Allah yang membuat diri ingat kepada alam. Ketok Allah, oh ikawin bisa, oh ikawin pangeran bisa, oh berarti Allah sebut tentang hati, Allah sebut tentang hati. Uang lekor koyo ngeten iki dah kepingin dulu. Dipuji sanjung tidak penting, pilok tidak penting, yang penting keracunan pangeran. Ini ku prinsipnya wong sing berbeda dengan Allah. Jadi tadi Allah yang dibuat petunjuk terhadap adanya alam. Dalam arti lain, ingat Allah dulu baru tahu alam. Dicekel bro Maryam duduk Maryam sandal iya sandal yo pikiran Maryam karena jatuh cinta mau menikah mati pilih Maryam terus sandal cekel Maryam buatan bantal Maryam tutup Maryam bantal oh iya bantal sadar saat Maryam pilih Allah pahami ini maju pahami bukan pilih bantal terus pilih Maryam tapi Ilim Maryam baru sadar itu bantang. Au yastatil lan au man lan bimakna wawi kalawan makna waw. Au yastadilu lan ngalap pituduh sapa man alaihi ing atase Allah ngalap pituduh sapa man alaihi ing atase anane Allah lek mau yastadillu bihi niki yastadillu alaihi kalau yastadillu orang yang menggunakan petunjuk Allah terhadap adanya sesuatu sadarnya kepada Allah baru sadar kepada adanya sesuatu lek sing niki boten membuat petunjuk terhadap adanya sesuatu. Yastadilu gawe pituduh sapa murid alaihi ngatasi Allah. Berarti ada sesuatu baru sadar adanya. Wahum utawi yastadilu alaihi iku al-muriduna wong kang ngarepake kabeh as-salikuna kang ngambah kabeh ilallah maring Allah Ta'ala. Ini kelompok orang yang melakukan tarekat kemudian sadar tentang adanya Allah. Kalau sadar, jangan sadar kabeh, tapi tidak mantap. Lek sadar nih. Sing maksud teng niki betul-betul alam pun ono wis kelompok sing pertama. Niki alam ono tapi menyebabkan ingat kepada Allah. Eling tentang Allah. Ketok gunung keluar apinya, ingat ya Allah, maha besar Allah. Lihat bintang, maha besar Allah.
Lihat bulan, maha besar Allah. Kalau Allah sudah mampu buat langit, buat bulan, masa tidak bisa memberi aku makan yang sekecil ini perutnya? Kita kan sering mama, nih. Wong peteng cilik ae sak piring cukup. Wong pangeran mangane gajah. Umpam dikek piringan mungkin 1000 piring mlebu kabeh. Iso, mosok peteng cilik koyo ngene, sepakula nasi mamang teng rezekine Gusti Allah. Boten niki lho nggih. Boten mamang niki yang punya apa kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan boten si mamang. Contoh-contoh iso anakku mangan opo. Tanpa kerjaan loh, wong bahaya ini kayak ngombe susu langsung, dicukupi kelambine, dicukupi sabun, ada yang iso kerja nama senangis tok, tapi sembarang teko dhewe ku contoh. Udah jenengan kadang-kadang mamang, mamang. Jadi uang yang menggunakan alam sebagai petunjuk adanya Allah itu disebut muriduni. Tapi orang yang menjadikan Allah sebagai petunjuk adanya alam, ilmu Allah disitu baru salah niku majidun, orang jadab, orang yang hatinya ditarik oleh Allah sehingga tidak sadar kepada adanya alam, yang dia sadari hanya adanya Allah. Adanya Allah, ya. Sadari belakangan tentang alam. Jadi lafun alaihi walau biasa niku temenan. Nggih, metu macan yo lha wedi. Wong macan jaga, macane apa? Macan kan kok jadi sing duwe. Sampeyan keperlu asu, dembo. Ternyata asune tuku sing embongi ngarepe. Hanya diuber tapi kenal aja dengan bitukune. Bi sing duwe tuku. Asu jenggo, Ci, asu iki makan tak wis diceluk asu dimoleh. Asu dimlebu. Mulai jangan ada celuk-celuk Allah Ta'ala ngandel mawar. Nggih. Monggo ditoto hati, ditoto. Fa'ahlullah mongko utawi ahli ni Gusti Allah. Kalau bahasakan yang lebih gamblang, keluarga Allah Ta'ala iku ala ismaini ingatasi macam luru. Keluarga Allah, orang yang dekat dengan Allah sehingga dikatakan ahlullah, keluarga Allah itu macam luru. Siji muradina, wong kang dikarepake kabeh. Orang yang memang dipilih dikehendaki oleh Allah. Nomor 2, wa muridina, wong kang ngarepake marang Allah. Ada orang yang dikehendaki oleh Allah dan ada orang yang orang itu ingin kepada Allah. Ada orang yang diingini Gusti Allah, ada orang yang ingin kepada Allah. Ada murad, ada murid. Ada orang yang dipilih, ada orang yang memilih. Ada orang yang dikehendaki, ada orang yang menghendaki kepada Allah. Duran sih pertama. Cuma terus si Habib sini cedek-cedek dengan Allah. Ojo biar bantu nanggo maju itu. Khawatir sak metu-metu lesan muni jenengan boten mampu. Ya Allah melaratakan, ya Allah marah temenan. Wong kangge wong itu melarat iku seneng. Nggih. Ya Allah wong sing sadar. Dadi macam loro, muradina siji wong kang dikarepake kabeh, wa muridina lan wong kang ngarepake kabeh marang Allah. Wa in syi'ta lan lamun kersa sira kul kang ngucap sira majadu bina ing biro-biro wong kang ditarik kabeh. Jadi kalau pengen berkersa boten muradin tapi majedubi. Sing pertama itu majedubi. Orang yang ditarik hatinya oleh Allah. Boten nyambung. Siapa nggih Habib Ja'far Jepara nggih sing kontrol lek donga kaya dak urut tak runtut. Nek pancen dak sekoya arek cilik ngono. Arek cilik ya napa ngomong nek kene ngono. Tapi dicintai di wong tua nih, ada cilik seumur setahun, setengah tahun sih gemes-gemesin ngoten niku. Ngomong dak kena dipaham, boten saged dipaham. Tapi wong tua nih paham. Seneng aja disakiti niku. Aja disakiti wong tua ndak trimo. Wong jadep koyo arek cilik. Kalau didhawuhi Kiai
Ahmad Asrori Ahmad, orang yang karangan kitabnya banyak, guru aliyah, mulang Palak, mulang Arut, mulang Balawah, pokok kitab sing langit Ki Asrori si mulang almarhum dikubur Papua dari Taufik. Terus si beliau jadi tapi kaya arek cilik tak kena diwaca tapi dicintai untuk gemesno. Lek anak wis gedhe dapati wong tuwa tadi sik seneng-senenge arek sik seger-seger arek umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lek koyo ngomong jajak tak kena diwaca tapi dicintai Allah. Tarik hati. Wa utawi majtubin iku ahlus syuhud, golongan wong kang nyakseni Allah. Wasalikin lan golongan wong kang melampah atau ngambah maring Allah. Ngambah maring Allah. Ngambah maring Allah. Kula tahu betul wong jatah sing kula kenal teman. Tapi mungkin di pulau saya ada Gus Haji Ali Mastur Bilangan sampai saat ini tentang Sidoarjo. Wonten datang usulan bin kula kenal jenenge Habib Ahmad bin Ja'far, putra bin Ja'far Rasulullah. Pengi-pengi kok gede, kok radio. Padu tuli terus di belakang kona panas. Pemain bolong, gede bolong. Ketika hujan buatan bocor langsung merebu. Cilik kan bocor, lek bolong kan buatan bocor merebu. Buatan di Benekno. Rumahnya di belakang Masjid Agung Pasuruan. Wong jadi sing didol-dol ono tikus ditembak. Ternyata tang hadis sunat materi tikus karena tikus ini merusak, di umang ini merusak, di salam ini merusak. Di radio di penpengi kuyongan tang budi. Dapat satu saat kula mau tang warung Pak Khalil di depan pondok sebelah kiri arlo niku wonten warung dia Pak Khalil. Aku jam belajar, jam 9 jam belajar, aku menjadi pengurus di Tanglet mau masih mulai masuk mulai teng pondok nggih aja pertanyaan ini diketak hijau mandek udah nek dikeblek tok hijau itu langsung mandek aja kula munggah teng pondok langsung terang masyaallah jadi kira tok alus begini orang yang sudah kenal dengan Allah. Fal muriduna mongko utawi pira-pira kang ngarepake maring Allah, asalipuna kang ngambah kabeh menempuh perjalanan fi hali suluki ilm tingkah ngambai muridun iku mahjubuna dialing-alingi kabeh an rabbihim sangking pangerane muridun dialing-alingi ru'yatal akbar imninali piro-piro perkara kang liya wal asari lan piro-piro bekas miring alam. Jadi orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah, orang-orang nopo wau mahjubin niku ketika dia berjalan menuju Allah, boten ketinggal saliyane Allah, dihalang-halangi oleh Allah. Kalau pikirannya mikir Allah, terus ingat Allah, sehingga boten iling nopo-nopo. Boten iling nopo-nopo. Kalau boten iling nopo-nopo, dah ono dine, dah ono susah. Apa dok? Di pikirannya hanya Allah. Dialing-aling ning ali liyane Allah, dialing-aling ning ali bekas-bekas Allah. Bekas-bekas nopo? Alam semesta ini bekas. Jejak dalam bahasa lain jejak. Banyak melampau pasti ada jejak. Jejak labet. Nah, alam semesta ini labet Allah. Yang boten ketinggalan labet Allah. Ingatnya hanya ada labet. Wal akwan lan tegese piro-piro alam. Nah, saya
wal aqwan dhahiratun wal aqwan hale utawi piro-piro alam iku dhahiratun nampak. Alam iki nampak tapi ndak ketok. Lahum kedue afal muridun al muridun maujudatun tur ono ladaihim niku ing dalem sandinge al muridun ono alam wal haqqu utai zakal haq iku wa ikun samar anhum saking al muridun falam yarau moko ora ningali soal muridun hu ing al haq bahum moko tawi al muridun iku yastadiluna ngalap dalil biha kelawan awyar asar akwal alingatasi Allah Subhanahu wa taala. Fal muridun kalau kalian ini dari fal muridun pada dasar apa? Jadi wasalikin mandek. Di orang-orang yang mengendaki Allah, yang menempuh tarekat menuju Allah, itu dihalang-halangi dari Allah, dihalang-halangi dari Allah. Keliru sing wae. Jadi boten keto Allah. Napa sing ngalang-halangi ru'yatal awliyar niku wal asar. Jadi tidak selain Allah terhalang melihat jejak-jejaknya Allah, terhalang melihat Allah. Melihat alam terhalang, yang nampak angkat titik yang nampak hanya alam, hanya jejak-jejaknya itu yang nampak. Allah samar, tidak melihat Allah, sehingga alam niki sing digamel dalil bahwa mongko utai al muridun iku yarauhu falam yarauhu mongko ora ningali sapa al muridun ing Allah bahwa mongko al muridun iku yastadiluna ngalapi petunjuk ngalap dalil sapa al muridun biha kelawan ayat asar aqwal alinatasi Allah taala. Berarti boten ketinggalan Allah untuk mengetahui Allah ningali alam. Niki sing nomor loro sing mau kan al madidun. Ada al-muridun, ada al-muradin. Niki al-muradin. Lah, murid al-muridun majdud mau. Lek majdud keto Allah baru keto alam. Tapi lek al-muridun wong sing kepingin Allah boten keto isi, keto alam. Sehingga alam ini sing digawe petunjuk adanya Allah. Ndelok gunung, maha kuasa Allah. Ndelok bintang, maha kuasa Allah. Ndelok wong maha kuasa Allah. Wong proyek kadang ndelok wong ketok wong. Tapi lek muridun boten ketok wong dibuat dalil adanya Allah. Allah sing gawe. Iki Allah iki ketok alam dibuat dalil adanya Allah. Niku murid. Orang yang ingin dekat dengan Allah lakoni tarekat, hanya semua alam dibuat petunjuk adanya Allah. Tapi lek menjadukun boten adanya Allah dibuat petunjuk adanya alam. Sadar adanya Allah dulu, baru sadar adanya alam. Lek niki boten sadar adanya alam, baru sadar adanya Allah. Sehingga alam dibuat petunjuk tentang adanya Allah. Paham ya? Alam dibuat petunjuk adanya Allah. Banyak delok nopo mawon sing gawe Allah. Ketok nopo mawon Allah. Niku lek atine pun nyambung nggih. Lek atine boten nyambung nggih boten. Nggih boten nyambung jenenge gak nyambung. Gak nyambung. Mangan enak buku enak ya. Tok marpotok. Nek tok niku nek tok wis ndak ketok sapa sing gawe. Ndak eling sapa sing gawe kopi, sapa sing gawe gula, sapa sing gawe campuran ndak eling. Tapi wong sing pun atine niku kepingin cecek teng Allah eling terus kok manis Allah sing gawe. Lek kopi kok iso enak Allah sing gawe. Pangan ketinggal mangan pituluri seneng Allah sing gawe aku seneng pitulurku. Eling Allah. Lah sing wau jadi Allah tak boten sadar apa-apa sing itu. Jadi Allah Ta'ala itu sama, boten ketinggal wal haq
utai kang hak iku wae pun samar anhum saking muridun. Sama uga tinggal. Palam yaumu ora ketok sapa muridun ku ing Allah sehingga butuh ada petunjuk-petunjuk. Pahu mongko tabi muridun iku yastatiruna gawe pitutur nek petunjuk sapa muridun biha kelawan ayat asar akuan gawe petunjuk alih ngatasi anane Allah. Petunjuk contoh dengan alas kalau ulangnya pun dari alas ini kan masih menjadi jajah ono pelungsungan kerja sampai di kelompok cuma terus sampai di kelompok kalau pelungsungan ini ular itu yang banyak buat petunjuk adanya ular itu contohnya mungkin adanya Allah alam fi hali tarqiyatihim. Jadi membuat petunjuk alam sebagai adanya Allah ing dalam tingkah munggae murid. Ketika murid ini orang dari Allah sudah naik tingkatannya, naik selalu melihat sesuatu sebagai petunjuk adanya Allah. Niku perbedaannya menjadi kali salihun atau muridun. Lek menyentuh niku hati ditarik nang Allah sehingga selalu ingat Allah baru ingat sesuatu. Lek muridun ingat sesuatu melihat sesuatu baru tahu adanya Allah. Niku perbedaannya. Berarti panjang ketika hidup di dunia ini ketok wong ngono cok kaget. Niku paham Ahlussunnah wal Jamaah nggih cok kaget lho. Aneh. Lek wong sing gak ngerti ngeten nggih wedan jare wae. Enggak yakin karena kan dalam sewali kan kelompok-kelompok salafi dawono wahabi dawono sewali Muhammad dawono sewali wal muraduna lan utawi piro-piro wong kang dikarepake marang Allah orang itu yang dipilih oleh Allah wa hum utai al muradun iku al majdubuna piro-piro wong kang ditarik ini Gusti Allah. Kalau muridun dia menghendaki ingin dekat dengan Allah, tapi lek muradun diwalik murid di murad. Lek muradun orang yang dikehendaki oleh Allah. Lek murid orang yang menghendaki dekat dengan Allah. Biasanya menggunakan tarekat jangan dengan hati sempit, mulang kepingin keragunan Allah. Ahli jamaah pingin keragunan Allah. Itu jenenge murid orang yang melakoni kepingin dekat dengan Allah. Ono sing kerja kepingin hasil diberikan kepada orang lain sebagian. Ini termasuk tarekat. Lah wal muradun murid dan murad itu kapal. Tan utai wong kang dikarepake dening Gusti Allah. Wa hum utai muradun iku al majdubun biro-biro wong kang ditarik kabeh maring Allah. Majdub hatinya ditarik oleh Allah. Wajah iku wajah ngedep hum ing al majdubun sapa al haqqu adzakam hak. Lek wong majdub wong sing ditarik Allah yang dikandel Allah sing ngadep. Sembrani ini sing ngadep kemudian besi itu tertarik koyo ngoten. Jadi Allah sing ngadep nang majdubun ngadep biwaji kalau adati Allah alihi al-karimi kang mulia. Ti Allah sing ngadep kena gaya tarik Allah wa ta'arrafa lan ngenal sapa al-haq ngenal ilaihi maring al-majdubun Allah yang mengenalkan dirinya. Anire fa'arafu moko weruh sapa majdubun ing Allah. Di Allah Ta'ala yang mengenalkan dirinya. Aku Tuhan. Nah, sinten sing paling nemen dijadapi yang diterangno nanti di antaranya gini ku para nabi, para rasul nemen jadapi. Hati tertarik kepada Allah. Wan hajabat nalikane sampun didepi Gusti Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada majdub tadi, hanya majdub kenal kepada Allah, wan hajabat lan ketutup kealing-alingan, ketutup atau kealing-alingan anhum saking al majdubun
Apa sing kaling-kalingan al-awliya, makanya kula wau sanjang al-awliya boten akbar al-awliya piro-piro perkara kami. Nalika Allah ngadeg boten sadar boten liya-liya. Boten sadar temenan, boten sadar teng dunya, boten sadar teng napa-napa. Boten iling wis atine kadung ditarik oleh Allah. Jadi tingkatan kula jenengan masuk simpul. Bisa jadi tidak masuk nang luru-luru ini ngarep nonda bukti yang tidak nyambung mungkin dengan mengaji begini mana kalau jenengan tambah dekat Allah tidak tambah non tambah tua awak ini tambah tua malah punten wali itu menjelang wafat saya itu ceritakan jenengan menjelang wafat baru diangkat tuanya. Nalikane Allah sampun mengenalkan, pahami, majid itu Allah yang menghadapkan hendaknya kepada orang yang dicintai. Allah yang menghadapkan hendaknya, mengenalkan dirinya sehingga kenal. Ketika orang ini sudah dikenalkan hendak Allah kepada orang ini, orang lupa kepada semuanya. Lupa temenan ibadah kasus sapi oleh tanggul ketika jadat 3 tahun boten metu teko kamar 3 tahun gak metu belas teko kamar gak kepinggul latar lek kula jenengan lak balik kepinggul latar gitu lek perlu bae kursi deh ngarepe teras lungguh ndelok wong lewat niki malah boten 3 tahun keluarnya karena disuruh Habib Abu Bakar bin Salim Gresik. Tahu-tahu Habib Bakar bin Salim masuk ke kamarnya, datang mau jauh kamar, sudah cukup sampai sekarang waktunya dakwah mengajak orang kepada Allah. Harus seperti itu Nabi Soleh keluar. Tak nyambung, tak kepingin roh, tak tahu hirupiko keadaan alami buatan kepingin, tak nyambung guys. Tertutup anhum saking al-majadubun, opo al-qawiyah, biro-biro wong itu. Pahum mongko utek al-majidubun iku yastadiluna ngalapi dosa al-majidubun bi kelawan Allah alaiha ing atase awliya malah adanya Allah yang dibuat petunjuk adanya alam ono alam berarti ketok menego ketok kekasih panjenengan Maryam baru sadar kami milik ono itu kami Maryam berarti itu sandari Maryam. Begitu kita Maryam iling apa yang melekat kepada Maryam. Bukan iling kelambi ilang ingat Maryam, tapi ingat Maryam baru iling kelambi. Niki itu. Pahami beda iman itu kali murid atau murad. Lek murid itu orang ini punya usaha dengan cara tarekat. Lek murad itu orang yang memang sudah dikehendaki oleh Allah, ditarik oleh Allah. Ketika ditarik hatinya tidak ingat nopo-nopo, buatan pilih nopo-nopo, ketika sehingga terus nopo sing dawuh Allah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat para kekasih Allah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa susah. Bagi susah bisa Allah. Kalau susah wong alam kabeh milik Allah. Kan wonten teng YouTube niku delok ada salah satu Habib datang ke Prigen yaitu tempat hewan liar, rekreasi hewan liar. Datang toko mobil mudun mangane macan dipangan. Bingung tukang pawang dinyanyi. Wonten macane nurut. Lah kok nurut nang Habib? Duduk nurut nang Habib karena macannya tahu le Habib ini kekasih Gusti Allah, kekasih jeragane macan. Kekasih jeragane ndak wani macam-macam nang kekasih jeragan. Sopo jeragane macan Gusti Allah? Dipatani. Nurut macan. Kok ndak uti Habib karo uti wong milik kekasih. Tidak mungkin kewan kekasih akan menghancurkan kekasih jeragan. Karena ini dihibur ya. Orang-orang muncul namun daging jadi macam. Masya Allah.
Fahum yastadilluna nabi aliyah ing atas Asia. Mereka menggunakan Allah sebagai petunjuk adanya alam yang lain. Bihali tadlilihim ilm tingkah ngalap pituduwe al-majduun. Jadi Allah disini baru ingat, oh macam pengiran ya. Bikin lo ada pengiran dan ono kudus dipilih Allah dewi. Allah sendiri yang diingat, Allah dulu yang diketahui, baru tahu kepada yang niku bedanya. Niku ngalap dalil kelawan Allah alingatasya bihali tadlilihim kurang setunggal kali inglem tingkah ngalap itu duwe al-majduun alaiha ingatasi awiyah. Ini aliyah bihali tadlilihim tingkah ngalap itu duwe al-majduun injudibu lamun ditarik soko al-majduun ibtidaan indul kawitan mulai cilik pun ditarik hatinya. Nek Allah sing ketok di dunia Allah disini baru sadar kepada adanya alam. Au ba'da sulukin uta ilmu sakwisi ngambai mendukung. Atau ada orang niki melok tarekat disini baru jadab, melok tarekat terus jadab. Ono ngoten ono sing mulai awal pun jadab. Ono setelah ikut tarekat jadab. Orang jadab niku kata ke anak Asy'ari koyo arek cilik, lah kok tingkah lakunya ngane-ngane. Niku dicontohkan kali ke Asy'ari koyo kabel enggal nyambung. Kabel ingkang enggal nyambung mesti mengeluarkan percikan-percikan. Tres sulit diudeni wong, tapi lek wis nyambung temenan boten mengeluarkan percikan. Koyo niku tingkat anehnya itu ibaratkan seperti percikan listrik ketika belum nyambung sambung. Au ba'da sulukin uta ilmu sakwisi ngambai al-majduun ingkanu lamun ono sapa al-majduun iku min ahli saking golongan suluk. Kalau jadabnya berangkat dari tarekat, jadabnya berangkat mila tarekat terus jadab. Wahum utawi al-majduun iku al-arifuna wong kang kenal kabeh maring Allah. Fa innahu maqastuni al-arifun iku min ahli jadab saking golongan wong kang jadab dan alim. Wong sing pun kenal Allah baik kenal dari awal atau setelah dia itu mengikuti tarekat itu adalah termasuk ahlul judul al-jadab. Matur mila jadab hati tertarik sehingga boten ilmu apa-apa pun mulai niku. Nggih. Anak ada termasuk Syekh Sukumpul desa ini Martapura. Niku ikut Syekh Sarwani tarekatnya aja dijadab apabila sampai makom kutub wali kutub. Lakin angin tetapi disiddati tamakuni krana nemene kongange al-arifun fi ahwalihim ilm biro-biro tingkah atine tingkah atin al-arifun la yadhar ora pertelo apa sapa Allah. Nah, sisi la yadhar ora pertelo apa jadab alaihi ing atase al-arifun. Setiap orang ma'rifat itu jadab akhirnya tertarik semua tapi tidak nampak
kejadabannya bagi orang-orang yang melalui tarekat tidak kabeh. Tapi sing boten make tarekat langsung jatuh ketok kaya cilik ngoten iku wis. Tapi wong sing marifat kepada Allah melalui tarekat itu mengalami boten juga, tetapi boten nampak kejadaban, boten nampak. Boten nampak. Wanita lan krono arai lain haru ila didawuno nihayatus salik bidayatul mantu. Kawitane wong kang nglakoni tarekat, puncake berbaleni, puncake wong kang nglakoni tarekat iku bidayatul mantu, kawitane wong kang jaga. Wong tarekat untuk kepada kewalian itu adalah awal daripada orang jaga. Jadi duit dukul jadab niki mulai awal lek ahli tarekat akhirnya dadi wali. Kewaliane wong kang nglakon tarekat itu sama dengan derajatnya awal daripada wali jadab. Karena wong jadab itu Allah sing narik. Lek sing istilah jatuh cinta itu yang jatuh cinta Allah dhisik. Menawi ahli tarekat yang jatuh cinta, orang ahli tarekat itu dulu jatuh cinta kepada Allah. Kan beda nih orang yang dilamar yang melamar. Gampang rumah dilamar Allah Ta'ala. Umpami kayak contoh gampang boleh dilamar Allah Ta'ala. Bahwa lan tumko aqdam nasi utawi luwih nemen-nemen manungsa apane jadaban sanjadayan iku al-anbiya para nabi wal mursalin lan para utusan. Diterangkan orang yang paling besar jadabnya adalah para nabi dan para rasul. Pada wallahu bisa mudah-mudahan kita oleh Allah tambah sebagai arti tambah tertarik kepada Allah sehingga kita meninggal dalam keadaan dicintai Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa abdanina wa auladina wa banatina wa azwajina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baja'alna syakirin nikmatil muslimin wa qabili hatimah alina wa rasulna sallallahu alaihi wa sallam al-iman wa islam wa qiyadul jalal wa ikram amin ala salam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana karafna bi annana karafna wa annana asrafna ala qada asrafna fatub alaina tauba tasiru kulla hamba wastur lana al-awrati wa aminir rohati wa firri walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal iwani basairil ilahi wa kulli di mahabba au jiratin asuba wal muslimina ajana amin rabbil asma fadla wa judamanna la birtisami minna fadla wa judamanna la birtisami minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi idada qassi suhbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Rabu malam Kamis di Pondok Al-Islah wonten peringatan Maulid Nabi menawi pembuatan lewat dan syahid. Kira lebih saking suara. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.